Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang penerapan kapasitor pada power supply, di mana power supply ini sangat dibutuhkan oleh berbagai rangkaian elektronik yang menjembatani antara energi listrik dari PLN atau sumber tegangan AC masuk ke rangkaian elektronik yang membutuhkan tegangan DC. Jadi power supply ini menjembatani kedua, yaitu antara sumber tegangan AC dengan rangkaian elektronik. Nah, di antaranya itu dipasanglah power supply sebagai penyedia tegangan DC yang stabil. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kita berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca bersama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala bernilai pahala, dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab kita mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Kemudian pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pembahasan kapasitor masuk pada kompetensi 37 dengan tujuan agar peserta dapat menganalisis rangkaian kapasitor dengan benar. Pada pembahasan ini kita tidak akan mengulang pembahasan pengenalan kapasitor, tetapi akan lebih fokus pada penerapan kapasitor, terkhusus lagi pada penerapannya pada power supply. Untuk mengulang sedikit pembahasan sebelumnya, bahwa power supply kapasitor ini dapat digunakan dalam berbagai rangkaian seperti power supply pada tuner, pada osilator, pada remote control, dan berbagai macam rangkaian elektronik. Nah, kita akan lebih fokus pada pembahasan penerapan power supply pada penerapan kapasitor pada power supply maksud kami. Di sini saya tunjukkan gambar dari power supply, lebih khusus lagi power supply komputer. Nah, seperti ini. Nah, di mana letak kapasitor di dalam power supply ini? Di banyak segmen atau di banyak posisi. Nah, di sini membantu rangkaian penyiar untuk menghasilkan tegangan outputnya DC yang lebih rata atau nilainya lebih konstan, dan beberapa bagian lain kapasitor tetap berfungsi mendukung komponen-komponen elektronika yang lain yang ada di dalam power supply. Nah, di sini saya akan lebih khusus lagi membahas peranan kapasitor yang terletak pada rangkaian penyiar arus. Nah, seperti ini. Baik, untuk memudahkan saya akan jelaskan lebih dahulu di sini
penjelasan penerapan kapasitor pada power supply, yaitu sebagai filter atau perata arus, sehingga tegangan DC yang dihasilkan oleh rangkaian penyiar dalam power supply itu nilainya lebih konstan atau lebih stabil, sebelum kemudian tegangan output itu, tegangan DC output tersebut diteruskan ke rangkaian IC regulator untuk menghasilkan tegangan tertentu yang dibutuhkan oleh rangkaian dengan nilai yang lebih stabil lagi. Saya kembali ke gambar power supply-nya, seperti ini, atau ke gambar rangkaiannya. Saya akan menunjukkan di sini di bagian penyiar di dalam power supply terdapat 4 buah dioda, 1, 2, 3, 4. Ketiga atau keempat dioda, maksud saya, keempat dioda ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari PLN yang berbentuk tegangan AC atau tegangan bolak-balik menjadi tegangan DC. Jadi di sini diubah menjadi tegangan DC atau tegangan searah. Hanya saja tegangan keluaran atau tegangan DC keluaran dari dioda ini nilainya tidak stabil ya, nilainya berfluktuatif. Maksudnya nilai tegangannya berubah-ubah. Ya, walaupun sudah DC, sudah searah, tapi tegangannya masih berubah-ubah, ya, berfluktuatif ya, dari 0 sampai tegangan tertentu. Agar tegangan keluarannya ini, tegangan DC yang dihasilkan itu nilainya lebih tetap atau lebih konstan, maka setelah dioda ini dipasangilah kapasitor-kapasitor seperti yang Anda lihat di sini. Ada 2 kapasitor yang besar ini dipasang di sini agar tegangan DC yang dihasilkan oleh rangkaian penyiar itu nilainya lebih rata, lebih konstan ya. Maksudnya nilainya lebih tetap ya, tidak berubah-ubah atau tidak berfluktuatif. Di sini saya tunjukkan bentuk rangkaiannya. Jadi di sini dari PLN tegangan AC, kemudian masuk ke dioda, ada 4 dioda di sini, sehingga diubahlah tegangan bolak-balik ini menjadi tegangan searah, tegangan DC. Tapi nilainya masih berfluktuatif di sini. Kemudian dipasangilah kapasitor, ada 2 kapasitor di sini, sehingga nilai tegangan keluaran di sini itu sudah relatif lebih konstan ya, lebih tetap ya. Nilainya lebih konstan, misalnya tegangan 20 volt, lebih konstan 20 volt. Kalaupun berubah mungkin hanya 19,5, 20, 19,5, 20, 19,5. Jadi nilainya lebih rata dibanding kalau tidak digunakan kapasitor. Misalnya di sini keluarannya 20 volt, misal, maka tegangannya akan berubah dari 0 sampai 20 volt. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 20, kemudian turun lagi 20, 19, 18 sampai 0. Tetapi dengan menggunakan kapasitor maka nilainya relatif lebih konstan. Fluktuatifnya atau perubahannya relatif lebih sedikit ya. Misalnya dari 20 menjadi 19,5, naik lagi 20, 19, jadi lebih rata. Kemudian diteruskan kepada IC regulator sehingga diperoleh tegangan keluaran yang diharapkan dan nilainya benar-benar stabil atau benar-benar konstan ya. Untuk lebih jelas bagaimana cara kapasitor tersebut bekerja di dalam rangkaian power supply, di sini saya sudah siapkan videonya. Ya. Saya off dulu di sini agar saya bisa menjelaskan ulang. Di sini ada rangkaiannya seperti rangkaian saya sudah tunjukkan tadi. Ada sumber tegangan, di sini saya gunakan 4 volt AC bolak-balik. Kemudian di sini dioda untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan searah, 4 buah dioda. Keluarannya di sini sudah dalam bentuk tegangan searah. Di sini sudah dalam bentuk tegangan searah, tetapi nilainya berfluktuatif seperti ini, naik turun.
Misalnya 0 sampai 5, turun lagi 4, 3, 2, 1, 0, naik lagi 1, 2, 3 sampai 5. Jadi nilainya berubah-ubah terus menerus ya. Naik turun. Nah, di sini ada rangkaian yang sama dengan yang di sebelahnya. Nah, di sini rencananya saya akan memberikan tambahan komponen yaitu kapasitor ya. Jadi kita berikan kapasitor untuk melihat bagaimana sebenarnya peranan dari kapasitor tersebut di dalam rangkaian. Di sini saya akan berikan ya. Untuk sementara kita lihat dulu sebelum diberikan kapasitornya. Ini ada kapasitornya 1 farad. Nah, ini bentuknya sama karena rangkaiannya sama, masing-masing belum memiliki kapasitor. Nah, jadi tegangan AC diubah menjadi tegangan DC. Tetapi di sini DC-nya masih belum stabil, tetapi masih berfluktuatif. Sehingga belum layak untuk diteruskan ke rangkaian elektronik yang membutuhkan tegangan DC seperti komputer. Maka untuk itu pada power supply harus ditambahkan sebuah komponen yang penting, yaitu sebuah kapasitor sebelum diumpankan ke IC regulator. Nah, kita lihat sebentar, saya akan tambahkan. Maaf, video ini saya potong-potong ya, saya persingkat. Untuk melihat video lengkap dari video ini, saya akan berikan linknya nanti di web pembelajarannya. Nah, Anda bisa lihat di sini saya tambahkan sebuah kapasitor. Nah, nantinya kita lihat bagaimana peranan kapasitor tersebut setelah ditambahkan. Nah, ini yang belum ditambahkan kapasitor, tetap berfluktuatif. Nah, di sini di atas, di sebelah kanan atas, nah, Anda lihat grafiknya dengan grafik garis lurus warna merah, itu menunjukkan bahwa kapasitornya sudah berfungsi ya, mengubah tegangan DC yang berfluktuatif yang nilainya naik turun ya, dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5, kemudian turun lagi 4, 3, 2, 1, 0, sekarang menjadi lebih stabil ya, lebih stabil, lebih lurus tegangannya ya, tetap di angka 5. Kalaupun terjadi fluktuatif sangat kecil, Anda bisa lihat di sini fluktuatifnya sangat kecil, gelombangnya sangat kecil. Ya, paling pengurangannya dari 5 menjadi 4,9, naik lagi menjadi 5, 4,9, naik lagi menjadi 5. Jadi sehingga tegangan keluarannya lebih stabil ya dibanding dengan tidak menggunakan kapasitor. Nah, di sini ya, sampai di sini Anda sudah melihat bagaimana pentingnya penggunaan atau penerapan kapasitor di dalam rangkaian power supply. Saya perlihatkan kembali power supply-nya di sini. Jadi di sini kapasitor tadi kita pasang agar tegangan keluaran dari DC yang dihasilkan oleh 4 dioda tadi ini lebih rata. Nah, kemudian dari sini barulah kita umpankan ke IC regulator agar tegangannya sesuai tegangan yang dibutuhkan oleh komputer. Ya, seperti ini. Baik, saya kira demikian. Maaf, ini ada dari, bukan saya punya ini, dari internet langsung ya. Baik, saya kira di sini sudah sangat jelas bagaimana pentingnya peranan kapasitor di dalam power supply, khususnya di bagian penyearah arus. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.